Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya, ini sudah tak rekam ini. Baik, teman-teman, sambil nunggu ya, nggak apa-apa nanti videonya kita share di YouTube biar yang lain bisa menyaksikan juga ya. Ya, Pak. Ya, coy. Oke, pertemuan terakhir kemarin kita bicara masalah segmentasi pasar ya, masih ingat ya? Segmentasi pasar. Pertemuan ke-6 saya nggak hadir. Yang Segmentasi pasar ya pertemuan ke-6, Pak ya? Yang pertemuan ke-6 kan BMC kan, BMC itu masih kosong, makanya hari ini kita online. Oh iya. Yang terakhir segmentasi pasar kita. Oh iya. Saya cek di absensi 5 langsung ke 7. Pertemuan ke-5 langsung ke 7. Oke, Pak. Ya. Jadi terima kasih teman-teman dari IAIN jurusan Ekonomi Syariah ya. Semester 4. Kita akan mulai kuliah online dalam rangka maraknya Corona ya. Jadi kita mengadakan kuliah online. Mudah-mudahan meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi teman-teman bisa memahami kuliah ini ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau terakhir kita di segmentasi pasar itu adalah dasar dari kita menyusun sebuah bisnis plan. Jadi bisnis plan-nya dasarnya dari segmentasi pasar kemarin. Nanti bisa dilihat lagi ya. Saya akan nampilkan slide ya. Itu sambil tidur-tidur ini Cici ini ngantuk Kak Ci? Sudah, Pak. Sudah pada mandi belum nih? Sudah. Belum, Pak. Kalau Bayu belum mandi makanya dia nggak pakai video. Iya, Pak. Iya, tahu aja. Nanti disuruh mandi. Mandinya antri, Pak. Saya nampilkan slide. Kelihatan ya slide-nya ya? Coba digeser. Ya, Pak. Kelihatan ya? Pak. Bisnis model kanvas. Nanti tak besarkan ini. Bentar. Ini ya. Udah kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, bisnis model kanvas. Jadi mengenal dan mengoptimalkan jati diri usaha Anda. Jadi gini, kalau mau bikin usaha itu kan selalu ada pertanyaan ya. Gimana sih ngatur strateginya? Apakah barang saya ini laku enggak ya? Dan lain sebagainya. Makanya kita perlu model ya, model di sini model kanvas. Oh ya, saya sebelum masuk ke sini saya sapa dulu ya, belum menyapa yang baru hadir. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai kuliah online menggunakan Zoom ya. Menggunakan Zoom ini kita cuma dibatasi 40 menit. Makanya ini sampai jam 8.30 aja kita kuliah. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menanyakan lewat grup WA ya. Nah, saya ulangi lagi. Ketika kita mau membuat usaha, pasti ada banyak pertanyaan tuh. Apakah barang saya laku, kemudian diminati nggak oleh masyarakat, ya kan, customer dan sebagainya. Makanya kita perlu membuat sebuah model. Nah,
Contohnya ini. Kalau berdasarkan pengamatan ya, biasanya kan dimulai dari ide ya. Ada ide bisnis, biasanya ada ide, kemudian bisnis plan atau rencana bisnis, kemudian ada pitching atau kompetisi. Nah, itu harus dilakukan, kemudian baru membuat bisnis, membangun bisnis itu ya. Nah, biasanya kalau kita bikin sebuah usaha, itu selalu ada yang dinamakan risiko ya. Ada risiko. Misalkan semakin besar modal ataupun semakin besar profit yang mau kita dapatkan, biasanya risikonya juga semakin tinggi. Nah, makanya supaya kita tidak rugi besar, makanya perlu ada perencanaan. Nah, idealnya seperti ini, makanya diperlukan bisnis plan, bisnis model, karena ketika kita bangun langsung bisnis plan, belum ada bisnis model, langsung kita bisnis plan, nanti kalau gagal nanti rugi kita, semakin besar kerugiannya. Makanya kita perlu yang namanya setelah ada ide, ini mau jualan apa? Diuji coba dulu, misalkan kita mau jualan cireng nih, atau jualan, Bayu kemarin jualan apa Bayu? Pisang gapit, Pak. Pisang gapit. Nah, ide sudah ada, kemudian sebelum kita bikin perencanaan bisnis, kita bikin dulu bisnis modelnya. Bisnis modelnya nanti ada semacam toolnya. Vira baru gabung nih, Vira. Udah mandi belum, Vira? Sudah. Kok pelan jawabnya ini? Paling itu belum mandi tuh. Sudah, Ya, Pak. lanjut ya. Jadi kalau langsung kita ada dari ide, pisang gapit, kemudian kita bikin bisnis plan, maka kemungkinan kerugiannya adalah bisa besar gitu ya. Makanya kita perlu bisnis model. Apakah bisnis model itu? Kalau definisinya adalah penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi atau usaha itu membuat, menyalurkan, serta mendapat keuntungan dari nilai tambah atau value yang diberikan. Jadi konsepnya bisnis itu teman-teman ya, konsep bisnis itu kita ini hanya menjadi semacam solusi ya, memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, itu konsep bisnis itu seperti itu. Jadi misalkan masyarakat ini lagi pada sakit nih, kena kasus corona, berarti lagi banyak masalah tuh. Masalahnya apa? Masalahnya adalah hand sanitizer pasti laku, kemudian masker, ya kan? Kalau jual itu pasti laku, tapi semua orang pada jual juga kan? Nah, semacam itu. Bisnis itu seperti kalau kita ada masalah, orang lain ada masalah, ya itu bisnis. Jadi menyelesaikan masalah orang. Nah, harus ada nilai tambah yang kita berikan. Jadi nilai tambah kita berikan kepada orang, terus kita mendapat konversi berupa uang ya. Nah, itu bisnis. Kalau tidak ada konversinya, berarti belum bisnis itu. Baru hanya sosial aja, kita memberikan nilai manfaat kepada orang, tetapi orang itu tidak memberi uang kepada kita, berarti belum bisnis. Hanya berupa kegiatan sosial. Ini apa ini gambarnya? Nggak pada tahu nih. Mobile ini Legends. Dulu ya, tahun 2017, makanya ini materi 2017 sebenarnya. Ini ada Mobile Legends. Mobile Legends waktu itu lagi rame-ramenya ya. Kalau sekarang udah turun mungkin. Ini kan usaha ya, bisnis yang sungguh luar biasa, itu per menit berapa miliar gitu masuk ke rekening mereka waktu itu ya. Nah, ini game itu juga sebagai bisnis. Nah, kalau di Mobile Legends seperti ini. Gambaran sederhana dari bisnis modelnya Mobile Legends ya.
Mobile Legends ini produknya adalah games. Games, Nah, iya. Jualannya. Dia cara jualannya adalah dia harus nyalurkan dulu. Dia lewat aplikasi kan, dia harus install lagi. Channelnya apa? Channelnya dia bisa pakai Google Play atau App Store yang pakai apa namanya ini, Apple ya. Apple. Jadi produk servisnya disampaikan ke pelanggan lewat apa? Ini ada salurannya. Dia merencanakan juga, oh berarti produk saya harus saya lempar ke pasar lewat apa? Nah, ini namanya channel. Sampai ke konsumen. Kemudian konsumen akan menikmati produknya, yaitu ini yang konsumen pelanggan itu kan di sini ada produk. Nah, kemudian apa yang dia dapat? Revenue berupa rupiah ya. Karena ketika dia beli apa namanya istilahnya itu diamond ya. Nah, itu kan ada tuh diamond berapa ini kan rupiah itu dibeli rupiah loh itu. Di Indomaret itu ada itu. 150.000, Pak. Nah, paling murah. Pemain ini pasti. Sampai sekarang masih main kah? Enggak, sudah, Pak. Enggak ya, sudah. Nah, ya, ini kan fokus jualan. Saya kasih contoh ini supaya teman-teman paham bahwa bisnis itu ya seperti ini, ada salurannya, kemudian ada produknya, terus dapat duit, kemudian kan sudah mendapat keuntungan, profit di dalam organisasi. Nah, kemudian dia akan menciptakan nilai nilai tambahnya apa? Dia bikin kompetisi ya. Ya. Ada kompetisi kan di ujung kanan atas itu kan ada kompetisi tuh. Bikin kompetisi supaya apa? Pelanggannya ini loyal, terus nginget terus. Jadi brandnya Mobile Legends ini naik kan. Nah, setelah naik ya sudah dia akan berkelanjutan terus siklus ya. Siklusnya akan berjalan. Dia akan nambah lagi customer baru, kemudian dia akan beli diamond lagi. Nah, ini perputaran bisnis itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis model kanvas. Gimana sih caranya menentukan? Nah, sebenarnya bisnis model kanvas itu adalah alat bantu untuk memetakan dan menganalisis model bisnis kita. Ada 9 blok ya, 9 blok, nanti ingat-ingat ada 9 blok yang harus diperhatikan. Nah, ini bloknya ya. Bloknya seperti ini. Nah, ini ada sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Jadi yang di tengah itu, teman-teman bisa lihat di tengah itu ada value proposition ya. Value proposition itu tengahnya itu. Value proposition ya? Itu tengahnya, kemudian di sebelah kanan itu ada customer relationship, customer segmentasi, nah, kemudian ada channel ya. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan channel itu apa tadi kan. Channel itu bagaimana orang bisa membeli produk kita atau mengakses. Nah, itu ada sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini yang penting. Ada customer relationship, customer segmentasi, kemudian channel. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini kalau yang sebelah kanan ini adalah uang masuk ya. Sebelah kanan customer relationship, customer segment, channel ini adalah bagaimana caranya supaya uang masuk itu ada di sisi sebelah kanan. Makanya di bawah, paling bawah sebelah kanan, paling bawah ada revenue stream. Kelihatan ya, revenue stream. Bagaimana uang itu masuk. Itu revenue stream. Kemudian di sebelah kiri value proposition itu ada key activity, kemudian ada key resource, sama key partner. Nah, yang key ini adalah cost ya, pengeluaran. Kalau yang sebelah kanan tadi pemasukan, yang sebelah kiri itu adalah pengeluaran. Nah, yang di bawah itu bawah kanan itu ada cost structure. Itu pengeluarannya. Ini bertentangan antara kiri dan kanan. Yang satunya uang masuk, yang satunya uang keluar. Seperti di siklusnya tadi Mobile Legends kan ada uang masuk, ada uang keluar. Uang keluarnya untuk loyalitas pelanggan dan sebagainya, bikin
kegiatan, bikin itu kan uangnya masuk keluar ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasus ini jualan permainan ya, permainan untuk perusahaan-perusahaan. Jadi sekarang ini musimnya adalah perusahaan-perusahaan itu melakukan pelatihan dengan menggunakan games. Gamesnya dari kartu-kartu kayak monopoli ya, kayak permainan monopoli. Nah ini jualannya, namanya perusahaannya adalah Signifier Game, signifiergames.com ya. Ini jualannya adalah produk-produk games untuk pelatihan karyawan di perusahaan. Jadi pelatihan yang susah-susah itu sekarang menggunakan permainan kayak monopoli ya. Nah, ini produk-produknya, Signifier Game ini dia punya produk-produk macam-macam ya. Bagaimana cara dia menjual? Yang pertama dilakukan ide dasarnya ya. Kayak kemarin saya pernah minta untuk Big Why-nya teman-teman, Ultimate Vision-nya apa? Ide dasarnya adalah permainan untuk membantu pemahaman konsep yang sulit atau kompleks. Jadi perusahaan ini mau jual permainan supaya orang lebih mudah memahami konsep. Nah, itu ide dasarnya. Jadi teman-teman harus tahu mengapa teman-teman bikin usaha. Ini nanti ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya seperti yang kita bagi kemarin. Ada 6 kelompok ya. Kelompok warna itu ya. Nah, nanti dibagi nanti. Ide dasarnya apa? Teman-teman mau jualan pisang gapit itu alasannya apa? Ya, membantu orang yang lapar misalkan. Itu harus jelas, dasar idenya harus jelas. Cari duit. Cari duit. Kalau cari duit itu adalah way-nya yang paling rendah itu, cari duit itu. Harusnya kita memberi manfaat kepada orang. Jadi duitnya itu ngikut. Jadi kalau orang terkenal itu kan ngasih, tapi kan duitnya nanti ngikut aja. Semakin dia terkenal kan semakin banyak duitnya masuk. Tapi itu bukan dijadikan tujuan. Tujuannya terlalu kecil kalau Anda hanya akan mendapat uang. Nah, tadi dibagi di situ kan. Di sini, maka tabel-tabel ini nanti kita bagikan. Teman-teman harus punya satu kelompok, satu ukuran minimal A3 ya. Nanti di print aja satu kelompok satu. Nanti tak kasih kosongannya nanti. Nah, nanti ini tak bagikan ya, yang ini ya. Nanti setiap kelompok bisa di print ukuran A3, nanti ditempel-tempel aja pakai post-it ya. Post-itnya menyesuaikan ukurannya. Nah, ini ditempel-tempel. Nah, yang pertama, jadi saya akan bahas yang sisi sebelah kanan dulu, customer segments. Nah, makanya materi kemarin, materi segmentasi pasar itu harus clear dulu, supaya kita tahu, nggak mungkin kita mau jualan barang, segmentasi pasarnya seluruh masyarakat, nah itu berarti tidak punya segmen. Jadi jualannya ngawur itu. Misalkan saya jual makanan peliharaan, misalkan makanan anjing, misalkan atau makanan kucing. Segmentasi pasarnya siapa? Bukan kucing ya. Kucing kan nggak beli. Yang beli adalah orang yang memelihara. Nah, itu umurnya berapa? Nah, itu harus clear dulu di segmentasi pasar. Misalkan pisang gapit. Pisang gapit itu segmentasi pasarnya siapa? Itu harus clear dulu. Jadi segmentasi pasar atau segmentasi customer itu adalah siapa pihak yang coba kamu bantu. Jadi yang kamu bantu itu siapa? Bagaimana detail pihak yang ingin dibantu? Kata kuncinya adalah pain. Pain itu sakit ya, problem atau masalah, need atau kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan berbeda ya. Kebutuhan dan keinginan berbeda, nanti bisa dijelaskan lagi. Jadi pain itu rasa sakit.
Jadi rasa sakit apa yang dirasakan? Misalkan sekarang kasusnya adalah virus corona, berarti orang gelisah akan kesehatan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa memberikan solusi tentang kesehatan itu, yaitu jadi bisnis. Problem atau masalah, ya masalahnya apa? Masalah mau curhat dan apa? Makanya kalau misalkan ada masalah-masalah hubungan antar individu, misalkan terjadi masalah perlu curhat dan sebagainya, teman-teman bikin jasa curhat misalkan, itu kan menyelesaikan masalah langsung. Kemudian need, kebutuhan, ya kebutuhan dasar manusia adalah untuk makan, minum, sandang, papan. Nah, teman-teman bisa menyediakan kebutuhan itu. Ini yang pertama ya. Jadi ini blok 1. Jadi tadi bloknya ada berapa? 9 ya. Bloknya ada berapa tadi? 9 kan? Nah, ini blok 1, baru blok 1 ini customer segmentasi. Nah, segmentasi ini kata kuncinya adalah pain ya. Pain itu adalah rasa sakit. Pain-nya adalah institusi yang kesulitan dalam mengajarkan hal-hal kompleks di bidangnya. Ini kalau dia jualan alat permainan tadi. Ya. Institusi itu kesulitan mengajarkan hal kompleks di bidangnya. Makanya kita sasarannya adalah institusi atau pendidikan. Nanti ditulis di post-it-nya. Jadi segmentasi pasar saya adalah karyawan, mahasiswa, umurnya berapa, itu harus jelas detail. Kemudian lebih detail lagi institusi yang ingin dapat menanamkan pemahaman kompleks dengan lebih efektif dan menyenangkan. Nah, ini kalau yang di penjual games tadi ya. Nah, akhirnya ditulis di situ. Di customer segmentasi ditulis. Jadi segmen saya adalah institusi pendidikan, kemudian perusahaan atau corporate. Ada 2 ya. Customer segmentasinya institusi pendidikan dan perusahaan. Ini sasarannya. Jadi kalau teman-teman jual pisang gapit itu sasarannya siapa? Sasarannya adalah mahasiswa. Mahasiswa usianya berapa? Atau karyawan usianya berapa? Ditulis di situ. Ditempelkan ya di papannya BMC. Berikutnya value proposition itu yang di tengah ya. Yang di tengah value proposition. Nilai apa yang Anda tawarkan untuk membantu customer tadi mengurangi masalah mereka? Kata kuncinya adalah pure, ya, pure, differentiation, dan unique. Pure itu apa ya? Pure itu ya semacam perawatan gitu ya, atau apa yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan rasa sakit. Kan rasa sakitnya tadi takut kena virus, berarti Anda menawarkan apa produknya? Produknya adalah masker dan hand sanitizer. Nah, itu. Terus harus differentiation, harus mempunyai perbedaan dengan produk lain. Kalau pisang gapitnya Bayu tadi sama, yang jual pisang gapit kan banyak, tapi yang berbeda apa? Iya, Pak. Harus berbeda. Pisang gapit Ada. Anda mungkin nggak digapit tapi dicepit apa gitu kan, atau dibakar, nggak tahu. Caranya dan bentuknya itu bisa dibedakan. Atau unik ya, unik. Unik itu gampang sekali. Unik itu sebenarnya cukup Anda misalkan sama-sama pisang gapit, cuman toppingnya berbeda, dikasih topping dan sebagainya. Itu unik ya, berbeda dengan kompetitor. Nah, itu bisnis itu harus ada pembeda. Kalau teman-teman bikin produk tapi sama ya alamat tidak disukai customer. Dan customer Samarinda itu sukanya hal-hal yang baru dan viral. Nanti ada teknik viralisme, viral. Nah, untuk yang game tadi, value apa yang bisa diberikan? Ya, membuat serius game, beberapa konsep kompleks yang dapat di white label. Nah,
strategic sourcing, manajemen game, ya dia mempunyai value-value yang unik gitu ya, karena nggak ada yang jualan sih ini, nggak ada kompetitornya ini, makanya dia enak gitu kan, jualan apapun. Tapi hati-hati kalau di Indonesia ini, ketika kita punya ide, hati-hati segera langsung eksekusi, karena kalau nggak dieksekusi cepat, itu akan dicontoh orang. Nah, bagaimana value-nya itu, permainannya bagaimana sih? Oh, permainannya ini membuat pelatihan untuk karyawan gitu kan. How to design your own serious game. Nah, bagaimana mendesain sebuah permainan serius gitu kan. Nah, akhirnya ditulis di sini, value proposition-nya adalah serious game dengan white label institusi dan pelatihan. Nah, ini yang dijual. Produk apa yang dijual? Yang ditawarkan kepada institusi. Kalau di institusi pendidikan, dia menawarkan serious game dengan white label institusi. White label maksudnya bisa dikasih label institusinya. Misalkan IAIN, ini sebagai customer segmentasi saya ya, IAIN, saya akan bikin serious game, kemudian saya kasih label IAIN, supaya dia bisa membeli produk ini. Kemudian kalau saya menjual ke perusahaan, saya jual pelatihannya. Melatih perusahaan-perusahaan itu membuat game ya sesuai dengan kepentingan atau tujuan dari perusahaan itu. Nah, kita bikinkan pelatihannya. Nah, ini ya seperti ini ya. Kalau ini pisang gapit misalkan ya, produknya apa? Pisang gapit. Kalau misalkan customer segmentasinya adalah anak muda, usianya berapa? SMA dan kuliah. Maka bikin produknya yang sesuai value proposition-nya. Pertama, produknya harus menarik, kemudian harus murah. Ya kan? Di sini murah. Ada tempat nongkinya. Nah, ada wifi gratisnya. Nah, itu value proposition yang disodorkan. Kalau misalkan kita jualan ayam, tujuannya untuk mama muda misalkan yang punya anak, ya harus disediakan di situ untuk anak-anaknya dan sebagainya. Value proposition-nya apa? Produk kita itu enggak hanya hanya polosan gitu, tetapi harus ada nilainya apa sih? Misalkan kemarin saya jual keripik tuh, keripik pisang, mereknya kenapa harus Paris dan sebagainya, itu ada alasannya semua itu, karena kita menyesuaikan dengan customer segmentasinya. Kemudian bagaimana produk tadi sampai kepada customer, itu namanya channel. Kalau tadi Mobile Legends, channelnya apa? App Store ya, lewat Play Store, lewat Google Play ya. Makanya produknya Mobile Legends bisa nyampe ke customer. Bagaimana solusi yang Anda ciptakan atau value proposition tadi bisa sampai ke customer? Kata kuncinya adalah attention, interest, dan delivery. Nah, kalau yang game tadi, contoh kasus game tadi, dia menggunakan jualan di Amazon. Ya, jualan di Amazon atau menggunakan marketplace. Dia jualan di marketplace. Ya, kemudian ya dia punya website ya, Nah, teman-teman kalau sudah bisnisnya besar ya bikin website. Paling tidak landing page atau pakai Facebook ya. Nanti akan saya ajarkan digital marketing bikin halaman bisnis Facebook aja sama Instagram, halaman bisnis Facebook dan bisnis Instagram. Nah, ini adalah sarana supaya orang bisa terhubung dengan produk Anda. Itu namanya channel. Nah, ini contoh-contoh pakai landing page, pakai website ya. Nah, ini ya, terhubung ya, channelnya ya. Ditulis di sini. Oh, dia menggunakan retail. Dia memperbanyak retail tuh. Ada websitenya, bikin brosur. Ini adalah channel. Cara orang
ya, customer ya, cara customer mendapatkan atau mengetahui produk Anda. Lewat mana? Jalurnya, itu channel. Bagaimana orang tahu pisang gapit? Ya, dari misalkan di media sosial. Anda tulis di sini medsos. Medsosnya apa? Facebook, Instagram. Atau sebar brosur. Ya, ditulis di sini. Kemudian bagaimana supaya customer tadi loyal, beli lagi. Namanya customer atau pelanggan itu belinya lebih dari satu kali, lebih satu. Nah, ini sudah 30 menit. Sebentar lagi ini channelnya akan terclose. Ya, karena ini biasa gratisan kan, Zoom gratisan kan begini, 40 menit dia close. Biar aja kalau close berarti lanjut di WA. Nah, customer relationship. Bagaimana cara agar customer Anda itu loyal dan membeli terus berkali-kali? Kuncinya adalah loyalty, fanatik, repeatable. Anda bisa bikin apa ya, gimmick ya, atau bikin apa kegiatan-kegiatan yang orang mengingatkan akan merek Anda. Atau bikin hadiah-hadiah cantik gitu kan, supaya dia ingat terus. Atau kalau makanya setiap pembelian itu teman-teman harus tahu database pelanggan. Maksudnya nomor HP, nomor WA itu penting. Nama, nomor HP atau nama sama nomor WA aja cukup. Harus tahu itu kalau orang beli. Contohnya apa? Supaya nanti ketika membangun loyalisme, ya loyal, supaya customer bolak-balik, ini kita bisa gunakan cara memberi ucapan selamat ulang tahun, atau selamat apa, itu di WA ya, supaya, oh, inget ya, ini inget sama ulang tahun saya. Nah, dia akan care, karena orang akan bertransaksi itu 80% ditentukan oleh emosional, empati ya. Karena suka dengan kita, maka beli terus. Nah, caranya yang cara jual games tadi, dia membuat grup, ya, Indonesian Serious Game Society. Nah, ini grup. Bikin grup ini terjadi komunikasi akhirnya. Nah, akhirnya ditulis di sini, ya, customer relationship-nya dia menggunakan komunitas pelatihan ya. Setelah dilatih nanti masukkan ke komunitas pelatihan. Atau bikin aja kalau pisang gapit ya komunitas penggemar pisang gapit Samarinda gitu. Full gitu kan. Jadi selalu ada komunikasi. Kemudian pelatihan gratis. Nah, pelatihan gratis itu bagi yang menggunakan produknya dia akan dilatih secara gratis oleh pabrik ya. Jadi supaya dia ada relationship. Kayak saya misalkan mengadakan pelatihan, nanti saya kasih bonus pelatihan 1 kali, workshop ikut tanpa bayar misalkan gratis. Nah, supaya ada ikatan terus. Berikutnya revenue stream ya, bagian kanan paling bawah itu mesin kasir. Bagaimana organisasi atau perusahaan menghasilkan uang? Bagaimana mendapatkan get money? Kata kuncinya adalah get money. Dari mana dia dapat uangnya? Itu harus ditulis. Nah, ini yang sudah gabung sudah 30 orang nih ya. Totalnya 34 ya. Nggak apa-apa, berarti yang lainnya masih di pelosok, nggak bisa akses jaringannya ini. Nah, bagaimana uang ini? Ya, bagaimana uangnya bisa dapat ini revenue stream-nya? Revenue stream yang ada di bawah itu ya. Jadi perusahaan corporate melakukan in-house training. Nah, in-house kan bayar, dapat duit tidak? Atau kita jual produk, paket buku dan gamenya kepada institusi pendidikan. Ya, kita dapat uangnya. Revenue-nya ini ditulis. Jalurnya seperti ini. Jadi ingat harus ada jalurnya nih. Kamu jual bukunya kepada siapa? Kamu jual pisang gapit nih, produknya di value proposition-nya adalah pisang gapit. Kemudian yang dijual apanya? Ya produk pisang gapitnya. Kepada siapa? Ya customer-nya. Customer-nya siapa? Kalau produknya banyak ditulis semua di sini produk-produknya.
Nah, berikutnya setelah sebelah kiri dan value proposition itu sebelah kirinya sekarang. Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value? Bagaimana membuat produk ini? Teman-teman kan perlu operasional sama prosedur. Nah, itu ditulis di key activity. Key activity-nya adalah apa yang dilakukan. Misalkan kalau di sini, ya berarti dia membutuhkan game research and development. Kemudian penulis buku, book writing, modul development. Kemudian train for trainer TFT ya, marketing. Nah, kegiatannya apa untuk mendukung produk Anda? Di situ ada marketing ya, ditulis di sini, pemasaran. Kemudian memasak produknya, ya, memasak pisang kapitnya tulis di sini. Kemudian belanja bahan-bahan ditulis di sini, key activity untuk mendukung produk itu. Kalau nggak ada prosedur di sini, produk itu tidak ada. Makanya ditulis di key activity. Kemudian di sumber daya, key resource, siapa saja yang Anda perlukan untuk menciptakan key activity supaya berjalan dengan lancar, maka kata kuncinya adalah capital, people, dan tool. Jadi selain orang, Anda juga perlu modal kan? Nah, ditulis di situ, capital. Dan alat. Jadi sumber daya itu ada 3, yaitu modal, orang, dan alat. Ya, 3 ya. Nah, kalau tadi jualannya games tadi itu, jadi dia memerlukan key resource-nya adalah orang-orang berbakat, talent people, orang-orang yang memang ahli. Kemudian trust referensi yang dapat dipercaya. Kemudian perlu alat, alatnya apa? Komputer, laptop, printer, terus internet connection. Nah, ini kalau hubungannya itu. Kalau teman-teman produksinya adalah pisang kapit. Pisang kapit berarti dia perlu orang untuk memasak, ya kan, orangnya. Terus perlu modal juga, dananya, ya kan. Kemudian alatnya apa? Ya wajan, kompor dan sebagainya. Tulis semua di sini. Di key resource, sumber daya semuanya ditulis di sini. Nah, yang ke-8 ini sudah. Jadi 9 blok tadi, ini ke-8 ya adalah key partner. Key partner, siapa rekanan yang dapat mendongkrak kinerja organisasi. Collaboration dan partnership. Nah, rekanan ini bisa juga supplier dari pisang kapit. Misalkan kerjasama dengan suplai tepung atau suplai pisangnya. Ya, itu ditulis di situ. Key partner. Kalau supplier ini tidak ada, Anda akan kewalahan gitu ya. Karena kunci di situ. Makanya di sini key partnernya kalau produknya jualan game, penerbit buku, ya, komunitas, konferensi atau seminar, ya, profesional, trainer. Nah, kalau nggak ada orang ini dia tergantung ya. Tergantung banget kepada orang-orang yang ada di key partner. Kalau teman-teman produksi makanan, dia sangat tergantung pada toko bahan makanan. Toko, warung apa, suplai pisang dan sebagainya itu ada di key partner. Terakhir di cost structure. Cost structure ini biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Kata kuncinya adalah spending money. Jadi kalau yang tadi di bagian sebelah kanan tadi adalah kasir itu menghasilkan uang, yang ini bagian mengeluarkan, keluar terus. Terusnya ini agak bertentangan. Dan kalau bisa, sementara ini kan teman-teman jalankan semua divisinya. Kadang-kadang bertolak belakang ini. Kalau nanti sudah besar harus dibagi-bagi setiap divisi ya. Tiap blok ini harus ada pembagiannya. Minimal 2 orang lah ya, bagian nerima, bagian pengeluaran. Yang ngatur cost sama yang ngatur income itu berbeda. Kalau satu-satu di sini jadi satu biasanya bingung. Ini cost atau penerimaan bingung ini, habis.
duitnya. Nah, seperti ini ya BMC. Terakhir, yang dikeluarkan apa aja cost structure-nya? Ya, tentu gaji ya, gaji karyawan, ya, terus pembuatan riset, game, kemudian saat training, workshop, ya biaya-biaya untuk workshop dan sebagainya, training itu adalah biaya. Terus biaya marketing jangan lupa biaya marketing ada di cost structure. Nah, itu sudah 9 blok tuh. Jadi seperti ini ya. Seperti ini, nanti kita bikin tiap kelompok usahanya harus ada BMC. Nah, sekarang Anda bisa mendeskripsikan. Nah, setelah punya bisnis model, Anda bisa memvalidasi. Jadi, ketika bisnis plan-nya mau bikin, Anda bisa memvalidasi dengan menggunakan bisnis model. Kuncinya adalah ini. Bagaimana memvalidasi BMC, itu desirability, visibility, viability. Nanti ini bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau di teman-teman kan menggunakan post-it ya, post-itnya nanti ini contoh-contoh aja bisnis kanvas sebuah produk ini. Produknya adalah French fries, jual kentang ini, ya kentang goreng. Namanya Gilang Ramadan. Nah, ini nanti dikasih nama kelompoknya ya. Nah, ditulis dipakai post-it, ditempel-tempelkan aja. Customer segmennya siapa? Kalangan praktisi. Nah, kemudian keluarga muda, ibu rumah tangga, anak-anak. Tapi ini kurang detail ya. Yang bagus adalah didetailkan itu. Umurnya berapa, kayak di segmentasi pasar itu. Ada geografi, demografi, ya kan. Dan di produknya apa? Olahan lokal cita rasa internasional. Ini value proposition, nilai tambahnya apa? Harga bersaing dengan French fries kentang. Dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, ini agak salah ini harusnya dia tersegmentasi ya. Sumber energi pengganti nasi. Nah, dia value proposition-nya ditulis di situ. Teman-teman boleh bikin dulu ya, nanti kita koreksi ketika sudah dibuat. Nah, ini contoh juga. Contoh TV, misalkan channel TV gitu ya. Ini tadi contoh yang tadi. Nah, ini Kaskus, misalkan Kaskus. Kaskus itu dia punya anu juga seperti ini. Punya BMC ya. Jadi semua perusahaan besar itu punya minimal BMC. Tapi kita sekarang sudah lebih tinggi lagi, bukan BMC, tetapi sekarang sudah pakai toolnya namanya BRM, Business Roadmap, BRM. Nanti aja, ini kalau di awal-awal pengusaha muda itu, pengusaha awal itu pakai BMC aja, nggak usah pakai BRM. Nah, ini tuh home fund-nya ya, tugasnya ya, bikinlah grup terdiri dari 4-5 orang, ya ini kan sudah kita perintahkan kemarin. Berikan nama grupnya yang positif, buatlah BMC berisi rencana bisnis inovatif dengan target market mahasiswa. Tes asumsi dengan bertanya langsung kepada peserta di luar grup untuk memvalidasi. Pertanyaan validasi tadi ada pertanyaan di atas. Ketika ditanya tidak boleh menolak. Maksudnya ya kasih jawaban, misalkan dengan produk ini Anda sesuai nggak, enak nggak rasanya, itu divalidasi ya. Teman-temannya dijadikan customer. Jadi ditanya, ini enak nggak nih produk saya? Itu harus ada validasi. Kemudian presentasikan BMC-mu di hadapan peserta lainnya nanti ya.
Nanti presentasi BMC setiap kelompok, yang lain akan memperhatikan. Nggak tahu caranya nih. Mudah-mudahan sudah virus ini sudah berakhir, kita bisa bertemuan lagi. Amin. Ya, nggak harus online. Kalau online ini kadang-kadang saya susah untuk menjelaskan karena tidak langsung berhadapan gitu ya. Iya. Baik teman-teman, itu Susah banget, Pak. dari Amin. saya. Nanti pertanyaan ada di grup ini, nanti materinya saya share di WA ya. Ya, Pak. Nanti Ya, kalau ada Pak. pertanyaan, silahkan langsung. Wih, Fayat baru muncul tuh. Baru mandi ya, Yat? Enggak, Pak. Tadi Tapi cuma matikan kamera, Pak. Oh iya, nggak kelihatan tadi. Nggak Oh, bisa ini baru dengarkan dinyalakan. materinya, Pak. Iya, Pak. Abis main sulap dia, Pak. Ini kamu di mana ini? Kok di luar jendela itu? Saya, Pak. Di depan pintu. Oh, di depan. Iya. Wah, ini Jadi kelihatan saya- semua nih, sudah. Ketua Payet. Payet. Oh, bisa banyak ya berarti ya? Yusuf. Bisa sampai Rumah. berapa orang nih? 30. Oke. Alhamdulillah masuk. Baik, teman-teman. Jadi matikan kamera. Itu saja dari saya hari ini ya, BMC. Mengenai pertanyaan, karena waktunya terbatas, silahkan ditanyakan di grup WA. Nanti saya kirim materinya di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa jumpa lagi di minggu berikutnya. Mudah-mudahan ini wabah ini sudah selesai. Ya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazri.